Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ila yaumil qiyamah. Sahabat mimbar Unimah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah SWT, yang mana Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, terutama dari nikmat kesehatan, dari nikmat kesempatan. Bahkan menurut para ulama, itu nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka dari itu Allah mengabadikan dalam surat Ibrahim, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka kata Allah, jika engkau menghitung nikmat-nikmatku yang ada di muka bumi ini, maka engkau semua tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebab kenapa? Karena nikmat Allah sangatlah luas. Dan salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dan para sahabatnya rela memperjuangkan agama Islam dari zaman kebodohan, zaman tiadanya ilmu, zaman jahiliyah, menuju zaman Islam yang senantiasa kita nikmati ini. Sahabat mimbar Unimah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang mana ketika di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, Nabi mengajak para sahabatnya. Nabi berteriak dengan kata-kata, "Ya ashabi ahdirul mimbar, ahdirul mimbar." Wahai sahabatku, mendekatlah kalian ke mimbar Masjid Nabawi. Kemudian falamma hadorna, tatkala kami sudah sampai di masjid, kata sahabat, maka Nabi pun melangkahkan kaki ke mimbar. Sahabat mimbar Unimah, mimbar pada zaman Nabi dulu ada 3 anak tangga mimbar, yang mana ketika Nabi menginjakkan kakinya di tangga mimbar yang pertama, seraya Nabi pun terdiam seketika dan Nabi pun berkata amin. Kemudian ketika Nabi menginjakkan kakinya ke anak tangga mimbar yang kedua, Nabi pun diam sejenak, kemudian Nabi pun berkata amin. Terus kemudian untuk yang ketiga kalinya Nabi menginjakkan kakinya pada tangga mimbar ketiga, Nabi pun seraya terdiam dan berkata amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi. Dia sangat penasaran. Ya Nabi, kenapa engkau ketika menginjakkan kakimu di tangga yang pertama sampai ketiga, engkau berkata amin? Maka apa kata Nabi? Kata Nabi, wahai sahabatku, sungguhnya aku telah melihat dan engkau tidak melihatnya. Sungguhnya aku telah mendengar dan engkau tidak mendengarnya. Pada saat aku menginjakkan kaki di tangga mimbar yang pertama, datanglah malaikat Jibril menghampiriku dan beliau berkata, "Bu'dal liman adraka Ramadan falam yughfarulah." Yang artinya, ya Nabi, celakalah dan sungguh merugilah bagi umat-umatmu yang ketika dia masih menjumpai bulan Ramadan datang, dia tidak mendapat ampunan sama sekali. Dan Nabi pun dan saya pun berkata amin. Terus kata Nabi, ketika aku menginjakkan kakiku di mimbar yang kedua, malaikat Jibril pun menghampiriku. Seraya Jibril berkata, "Bu'dal liman dzukirta falam tusalli alaik." Apakah kata Jibril? Ya Nabi, celakalah bagi umat-umatmu atau kita semua ini yang ketika bu'dal liman dzukirta, yang ketika sudah disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak bersolawat kepadamu. Maka kata Nabi, amin. Kemudian ketika aku menaiki tangga mimbar yang ketiga, Jibril pun menghampiriku dan berkata, wahai Nabi, celaka, sungguh celaka dan merugilah ketika terdapat seseorang yang masih menjumpai kedua orang tuanya hidup di muka bumi ini, dia tidak mampu meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat mimbar Unima yang dirahmati Allah, dalam hadis tersebut ada 3 doa yang disampaikan malaikat Jibril, dan itu doa 3 tersebut diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mana doa yang pertama yaitu bu'dal liman adraka Ramadan falam yughfarulah. Sungguh celaka Nabi bagi umat-umatmu ketika datang bulan Ramadan, dia masih menjumpai bulan Ramadan, maka dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan penuh nikmat, bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah atau ampunan, yang mana satu kebaikan di bulan-bulan sebelum Ramadan itu akan ditingkatkan menjadi 10 kebaikan ketika di bulan Ramadan. Maka justru dia adalah orang yang rugi ketika dia tidak mampu untuk meminta ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salah satu hadis riwayat Muslim, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wahtisaban, dan dia bermuhasabah diri, dia melinangkan air mata di setiap malam, dia menyesali perbuatan-perbuatannya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apa kata Nabi? Dia akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Maka rugi dan celaka ketika ada seorang yang masih menjumpai Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan oleh Allah sama sekali. Sahabat mimbar Unima yang dirahmati Allah, kemudian doa Jibril yang kedua yaitu bu'dal liman dzukirta falam tusalli alaik, yaitu ya, wahai Nabi, celakalah bagi umat-umatmu yang ketika disebutkan namamu, contoh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersolawat kepadamu. Yang mana dalam Al-Quran juga disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat pada Nabi. Ketika nama Nabi disebutkan, maka Allah dan para malaikat itu bersolawat sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan itu pada Nabi. Apalagi kita sebagai manusia, kita tidak mau mengucapkan salawat ketika nama Nabi disebut. Maka dari itu kita tidak boleh sombong. Maka ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil di muka bumi ini bukanlah orang yang jarang bersedekah. Akan tetapi orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit itu adalah ketika nama Muhammad, nama Nabi disebutkan, dia tidak mau bersolawat kepadanya. Maka Nabi pun berkata, amin. Kemudian doa yang ketiga yaitu, ya Nabi, celakalah bagi umat-umatmu atau kita semua yang ketika ia masih menjumpai kedua orang tuanya hidup di muka bumi ini, dia tidak mampu masuk surganya Allah. Sebab kenapa sahabat sekalian? Karena kedua orang tua kita adalah golden ticket kita, kunci kita, kunci utama kita untuk masuk ke surganya Allah SWT. Maka dia celaka atau rugi ketika orang tuanya masih hidup, ketika dia masih menjumpai kedua orang tuanya masih hidup di muka bumi, dia tidak mampu masuk surga. Apa kata Jibril? Dia telah merugi, dia telah celaka. Maka apa kata Nabi? Nabi pun mengaminkan dari ketiga doa tersebut. Sahabat mimbar Unima yang dirahmati Allah, dalam hadis ini menerangkan bahwasanya ada 3 doa yang diaminkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan dalam momentum bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa menambah amal soleh kita. Marilah kita senantiasa amar ma'ruf nahi munkar dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah meridhai niat baik kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.